Ada satu pertanyaan. Hai penguasa, hai para pejabat tinggi negara, hai para alim ulama. Kalau mau demo, menyampaikan aspirasi silakan. Asalkan jangan anarkis merusak. Oke baik Pak. Lalu, bagaimana kalau demonya berkali-kali kalau diacukan, tidak ditanggapi? Dibakar apa? Kami diam. Tolong dijawab. Nah, ini video rekaman dari reporter kami di mana demo kali ini ada terjadi bentrokan antara masyarakat sipil dengan para oknum penegak hukum ya. Jadi di mana keadilan ini? Kalau rakyat kecil ditindas seperti ini ya. Bagaimana kalau oknum polisi yang diinjak-injak seperti itu, bagaimana ya rasanya ya? Andaikan anak-anak para penegak hukum diinjak-injak di lapangan seperti itu ya. Jadi ini menjadi pelajaran buat kita semua ya sebagai rakyat kecil, dan kita dengarkan apa pernyataan mahasiswa ini dan tuntutannya apa gitulah. Jadi kenapa mahasiswa itu sampai memberontak seperti itu? Karena dengan cara halus tidak didengar oleh pemerintah. Jadi makanya mahasiswa itu menggunakan dengan cara-cara unjuk rasa besar-besaran seperti ini. Bahkan mahasiswa akan mengancam lebih besar lagi daripada unjuk rasa yang kali ini. Yuk kita simak videonya bagaimana pernyataan dari mahasiswa, dan kami sudah sudah mewawancarai Mahfud MD. Kita merasakan sebuah penindasan yang sama rata. Rakyat, buruh, tani, mahasiswa, pelajar itu sama merasakan sebuah penindasan yang sangat amat sulit ya, karena di tengah pandemi Covid ini kita benar-benar di dalam ekonominya itu sangat sulit. Ditambah lagi rancangan undang-undang Omnibus Law yang memang menyiksa dan menindas kawan-kawan besar rakyat Indonesia. Pandemi mematikan hari ini, tapi RUU Cilaka mematikan masa depan, Mas. Seperti itu, Mas. Kalau kita nggak turun sekarang, mau kapan lagi? Saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, masyarakat Indonesia. Baik, saudara, saat ini saya sudah tergabung dengan reporter kami yang ada di lapangan, yang dimana mahasiswa itu sekarang itu menuntut untuk ekonomi Indonesia ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa sama kakak-kakak mahasiswa yang sudah mewakili rakyat menengah ke bawah, khususnya rakyat yang ada di pedesaan seperti itu ya. Nah, bagaimana apa yang terjadi di lapangan ya saat ini, karena menurut informasi di lapangan ada beberapa oknum yang bentrok dengan mahasiswa, dan kita simak videonya di layar Anda ya, bagaimana kejadian di lapangan yang terjadi saat ini. Yang bentrokan itu semakin memanas di daerah-daerah itu, banyak unjuk rasa yang terjadi saat ini ya, seperti di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah, di Solo ya, di Sulawesi. Dan inilah kata ungkapan mahasiswa yang pemerintah mengakui atas keterpurukan Indonesia, dan inilah ungkapan dari mahasiswa kita. Kenapa? Aktivitas di SPBU-nya ada nggak? Nggak ada orang. Oh, nggak ada orang. BBM-nya kosong atau gimana, Bang? Kurang tahu, kalau tulisannya dalam perjalanan. Ada tulisannya? Ada dalam perjalanan. Oh, dalam. Tidak adanya stok Pertalite juga terjadi di sejumlah SPBU di Indramayu, Jawa Barat. Kondisi ini akhirnya memaksa sejumlah pengendara membeli Pertamax. Ini juga Pertalite-nya udah langka ini, habis. Tadi terpaksa isi Pertamax. Jadi, sebagaimana tadi sampaikan sebelumnya, kami sudah menyampaikan permintaan aksi secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, terutama Polres Jakarta Pusat. Karena kami memang merencanakan bahwa aksi ini akan dilakukan di Bundaran HI, teman-teman. Namun, yang kami dapati ketika kami sampai di Semanggi, malah kita dihadang, kita dipaksa dorong-dorongan dengan polisi. Dan bahkan kami sudah menyampaikan bahwa kami telah memberikan pemberitahuan, tapi mereka hanya tertawa. Mereka hanya mengetawahi kami, mereka hanya pura-pura menelpon atasannya,
Kami juga sudah menyampaikan keresahan kami bahwa kami melaksanakan sholat Jumat. Baik. Namun dari mereka itu tadi ya, sama sekali tidak ada yang peduli, dari tidak ada yang mahasiswa, membukakan jalannya. Untuk Mungkin pemerintah dari ya, teman-teman lain bisa menyampaikan, diminta untuk tidak hanya di depan memperbaiki Semanggi teman-teman, ekonomi Indonesia kami juga yang tahu di GBK, saat ini di Fairmont, di tempat-tempat benar-benar lainnya. terpuruk ya, di mana rupiah itu melemah. saya adalah salah satu tuntutan dari mahasiswa bagian dari itu koordinator untuk meminta lapangan. pemerintah harus menurunkan Masa kami terpecah BBM oleh dan juga bentuk menghapus pencegatan dari kepolisian. apa ya, Saya pajak dengan yang 5 tinggi teman-teman atau Kopaja dengan yang tersisa untuk di depan, menghentikan kami terpecah. MBG karena Ada itu teman-teman yang di manfaatnya Fairmont, kurang ya ala untuk, Kemendikti dan juga masyarakat, karena ada salah memang satu tidak sesuai ada dua dengan Kopaja fakta di lapangan yaitu apa dari yang terjadi fakultas ya. Jadi di untuk UI itu yang terjebak di depan DPR marilah, UI persis. kita Dan kawal kita di situ bersama ya tidak bisa untuk, maju, tidak apa bisa ya, mundur sama untuk sekali. Bahkan kepolisian pemerintahan menghadap saat ini. Jadi hampir rakyat itu menggunakan harus tindakan punya represif. suara ya untuk Namun, masyarakat, untuk pemerintah Indonesia melakukan seperti itu. tindakan preventif, yaitu kami dengan massa yang terhimpun di dalamnya long march menuju TVRI untuk tergabung dengan teman-teman yang terpecah di lainnya. Dan saat ini teman-teman yang di DPR sudah tergabung di depan TVRI, namun teman-teman yang masih terjebak di Fairmont sekarang masih akan menuju TVRI. Di sini membuktikan bahwa suara kami dicegat, teman-teman. Dan kami sama sekali tidak bisa menemukan celah, bahkan kami tidak bisa menuju ke titik aksi utama kita, yaitu ada di Bundaran HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel YouTube Gereja. Unjuk rasa dan tuntutan masyarakat terhadap pemerintah mengenai ekonomi Indonesia sebenarnya. Jadi tujuan mahasiswa itu mewakili rakyat yang ada di desa, baik yang ada di kota, mewakili rakyat yang menengah ke bawah sebenarnya. Karena mahasiswa itu lebih tahu daripada rakyat ya. Jadi perkembangan ekonomi Indonesia ini bagaimana gejolak yang ada huru hara di akhir-akhir ini ya. Maka ada pakar UGM, ada mahasiswa juga yang menyatakan bahwa pemerintah itu tidak jujur kan gitu ya. Jadi kondisi ekonomi Indonesia itu belakangan ini menjadi topik utama yang terus disuguhkan oleh berbagai lapisan masyarakat ya, mulai dari pekerja, pelaku usaha kecil, baik pengusaha menengah, petani, hingga kalangan akademi dan organisasi masyarakat. Itu unjuk rasa ini muncul sebagai bentuk respon nyata ya terhadap tantangan yang dirasakan langsung sehari-hari, serta harapan agar pemerintah hadir lebih tegas dalam menjawab kebutuhan rakyat ya. Seperti yang disampaikan oleh jejak krim ini, berikut adalah rincian utama ya isi daripada unjuk rasa dan tuntutan mahasiswa untuk mewakili rakyat Indonesia. Jadi saya sebagai admin terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, kakak-kakak mahasiswa ya yang sudah mewakili rakyat menengah ke bawah ya. Karena yang dikeluhkan oleh masyarakat ya sebenarnya ini ya, keluhan yang paling mendasar yang paling sering disampaikan adalah terus meningkatnya harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, daging, telur, dan bahan bakar. Masyarakat merasa daya beli itu menurun drastis ya, sementara pendapatan tidak bertambah sebanding tuntutannya kan seperti itu. Jadi pemerintah itu diminta ya menjaga stabilitas harga melalui manajemen pasokan yang lebih baik untuk memperluas cadangan pangan nasional serta memperbaiki sistem distribusi agar tidak ada penumpukan barang atau praktik penimbunan seperti itu. Jadi mahasiswa itu juga ikut mengawasi ya pergerakan harga secara ketat dan menindak tegas spekulasi pasar seperti itu untuk melindungi masyarakat dari dampak fluktuasi harga internasional yang terlalu berlebihan kan seperti itu. Jadi pemerintah itu harus benar-benar jujur kepada masyarakat itu yang diminta oleh mahasiswa kita ya, di mana angka pengangguran masih menjadi perhatian besar ya
ditambah banyak lulusan baru yang sulit mendapatkan pekerjaan serta maraknya pekerjaan dengan status tidak tetap dan upah rendah ya. Jadi tuntutannya itu pemerintah itu harus mendorong investasi yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata kan seperti itu. Dan tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa kita itu pemerintah harus mengembangkan sektor pertanian, perikanan dan industri pengolahan sebagai penyerap tenaga kerja terbesar ya. Jadi di sini menjamin kebijakan upah minimum yang adil sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak serta melindungi hak-hak pekerja seperti itu. Memperluas program pelatihan keterampilan agar tenaga kerja itu lebih kompeten gitu ya dan siap kerja ya. Itulah yang dituntut oleh mahasiswa kita ya. Perlindungan dan dukungan bagi usaha kecil menengah ya. Jadi UMKM itu adalah tulang punggung sebenarnya ya, tulang punggung daripada ekonomi Indonesia. Namun masih banyak yang kesulitan mengakses modal teknologi pasar ya, serta terbebani biaya operasional. Karena apa? Biaya operasional itu sangat tinggi, itu dampak daripada kenaikan BBM baru-baru ini kan begitu itu. Dan kemudahan akses pembiayaan tangan bunga yang rendah seharusnya kan begitu. Baik. Nah, ini yang disampaikan dari mahasiswa kita yang ada di lapangan yang sedang berunjuk rasa. Perlindungan dari persaingan yang tidak sehat, termasuk masuknya barang impor yang membanjiri pasar lokal tanpa kendali ya. Jadi bantuan pengembangan teknologi dan pemasaran digital agar produk lokal mampu bersaing lebih luas seperti itulah. Dan beberapa lagi mahasiswa yang menyoroti penyederhanaan perizinan usaha serta pengurangan biaya-biaya yang memberatkan rakyat kecil seperti itu. Lalu ditambah lagi pendaftaran ke EPK yang sudah dimulai untuk tahap 2025 itu terancam untuk di sini juga mahasiswa membahas tentang keadilan ekonomi dan pemerataan ya, pembangunan. Masalah ketimpangan ekonomi masih terasa nyata. Pembangunan terpusat di Pulau Jawa dan kota besar, sementara di daerah-daerah tertinggal jauh kemiskinan juga belum menurun ya secara signifikan itu di beberapa wilayah itu. Seperti itulah tuntutan mahasiswa kali ini. Jadi pemerintah itu lebih serius ya, diminta lebih serius untuk menerapkan pembangunan yang merata ke seluruh wilayah Indonesia untuk memperbaiki infrastruktur jalan, pelabuhan, listrik, dan air di daerah terpencil ya, untuk memperkuat program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, bukan hanya bersifat sementara. Seperti itulah tuntutan dari mahasiswa kita. Jadi tujuan mahasiswa kita itu untuk mengurangi kesejahteraan pendapatan antara kelompok masyarakat serta antar wilayah seperti itu. Dan ada salah satu dari mahasiswa yang menyatakan meminta untuk pemerintah mengatasi masalah uang luar negeri dan ketergantungan impor seperti itulah. Banyak pihak mengingatkan bahwa ketergantungan tinggi terhadap impor bahan baku dan barang jadi membuat ekonomi Indonesia itu rentan terhadap gejolak eksternal seperti itu. Sementara itu beban utang negara juga menjadi perhatian karena alokasi anggaran yang besar hanya untuk membayar bunga dan pokok hutang. Jadi untuk tuntutan mahasiswa kali ini memperkuat kemandirian produksi dalam negeri, terutama sektor pangan ya, energi dan bahan baku industri seperti itu. Untuk mengelola hutang negara dengan lebih hati-hati dan transparan serta memastikan hasilnya benar-benar dinikmati rakyat untuk mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri dengan memperkuat pasar dalam negeri seperti itu. Dan apa saja yang dilaporkan dari mahasiswa kita, mahasiswa meminta untuk pemerintah itu transparansi ya, pembatasan korupsi dan efisiensi anggaran seperti itu. Jadi masyarakat menuntut ekonomi yang bersih, korupsi, pungutan liar dan pemborosan anggaran dinilai sebagai
penghambat utama kemajuan ekonomi yang ada di Indonesia. Dan juga dilaporkan oleh mahasiswa penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara. Pengelola keuangan negara yang terbuka dapat diawasi publik dan dialokasikan untuk kepentingan produktif dan kesejahteraan rakyat, seperti itulah. Tuntutan selanjutnya yang dilontarkan oleh mahasiswa kita itu ya diminta untuk menghapus birokrasi yang berbelit dan biaya tambahan yang tidak perlu dalam setiap proses ekonomi, seperti itulah. Menurut mahasiswa kita itu kesimpulannya seperti ini ya. Secara keseluruhan itu unjuk rasa itu ekonomi ini bukan sekedar protes, melainkan seruan agar pemerintah itu hadir sebagai perlindungan sekaligus penggerak ekonomi yang berpihak pada mayoritas rakyat masyarakat, untuk menginginkan gitu kebijakan yang tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan semata-mata seperti itulah, tetapi juga terasa nyata ya, nampaknya harga terjangkau, pekerjaan tersedia, usaha berkembang, dan kesejahteraan menyebar merata ke seluruh pelosok Indonesia. Keberhasilan menjawab tuntutan ini akan menentukan kekuatan dan keberlanjutan ekonomi bangsa Indonesia di masa depan. Jadi itulah yang disampaikan oleh mahasiswa kita untuk mewakili rakyat Indonesia. Jadi meminta, intinya itu cara ringkas itu diminta pemerintah itu harus jujur dan terbuka untuk memperbaiki ekonomi Indonesia. Yang dimaksud mahasiswa kita itu harus Bapak Presiden selaku Bapak Kepala Negara itu diminta transparan, jangan sampai ada jangan ada yang disembunyikan dari rakyat kita. Jadi marilah kita diskusi bersama, seperti itulah tujuan mahasiswa dalam unjuk rasa kali ini yang dilaporkan dari Jejak Krim. Terima kasih. Baik, saudara, saat ini kita sudah tergabung dengan reporter kami yang ada di lapangan, yang dimana mahasiswa itu sekarang itu menuntut untuk ekonomi Indonesia ya. Jadi kita sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa sama kakak-kakak mahasiswa yang sudah mewakili rakyat menengah ke bawah, khususnya rakyat yang ada di pedesaan, seperti itu ya. Nah, bagaimana apa yang terjadi di lapangan ya saat ini, karena menurut informasi di lapangan ada beberapa oknum yang bentrok dengan mahasiswa, dan kita simak videonya di layar Anda ya, bagaimana kejadian di lapangan yang terjadi saat ini. Yang bentrokan itu semakin memanas di daerah-daerah itu, banyak unjuk rasa yang terjadi saat ini ya, seperti di Jakarta, di Jawa Barat, dan di Jawa Tengah, di Solo ya, di Sulawesi. Dan inilah kata ungkapan mahasiswa yang pemerintah mengakui atas keterpurukan Indonesia, dan inilah ungkapan dari mahasiswa kita. Dalam waktu dekat apa yang akan teman-teman mahasiswa dan Anda juga lakukan? Kami kemudian berjalan. Tentunya terkait dengan UKT ini perlu untuk kita terkait dengan UKT ini tentu akan kita perjuangkan, baik itu kita bergerak turun ke jalan aksi massa untuk menuntut kepada pemerintahan Presiden Prabowo dan terkhusus kepada Kemendikti, ataupun kita bergerak ke masing-masing dari universitas masing-masing seperti itu. Seperti yang tadi saya sampaikan juga, dari UI sendiri sudah bergerak dan mencoba untuk beraudiensi dengan pihak kampus sendiri, seperti itu. Oke, Iqbal, saya ingin tegaskan kembali sebenarnya soal efisiensi ini dan perihal-perihal yang poin-poin utama yang Anda kritik dan teman-teman mahasiswa kritik hari ini melalui aksi unjuk rasa. Jika memang ada efisiensi, pos-pos mana sebenarnya yang patut menurut Anda dan teman-teman untuk diefisiensikan dan juga tidak patut untuk diefisiensikan? Sudahkah ada mapping dari Anda sendiri dan teman-teman mahasiswa sebenarnya soal efisiensi ini? Oke.
terkait dengan efisiensi ya, tentu tuntutan pasti dari ada mahasiswa, poin baiknya. Contohnya pemerintah apa ya, yang jadi disampaikan terkait diminta dengan untuk memperbaiki ekonomi anggaran Indonesia yang belanja TK saat ini atau benar-benar anggaran terpuruk ya, di mana pertemuan rupiah atau itu anggaran untuk dinas dan, perjalanan. Tentu hal tersebut baik tuntutan untuk dari mahasiswa diefisiensikan. untuk Tapi apabila pemerintah efisiensi harus tersebut menurunkan, sudah menyasar kepada BBM pelayanan dan publik, juga pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, apa ya, pun kemarin kita mendengar pajak apa yang yang tinggi dari atau paparan yang dengan didapat bahwa pendidikan dan menghentikan, kesehatan itu PBG, menjadi kata prioritas itu pendukung. kinerja kurang- Justru hal kurang ya tersebut untuk, yang perlu menjadi masyarakat, kritik karena, dan perlu memang tidak dievaluasi oleh sesuai dengan pemerintahan fakta di lapangan apa yang Pak Prabowo terjadi ya. sendiri. Jadi untuk itu Oke. marilah, Jika tuntutan kita kawal mahasiswa bersama ya teman-teman untuk, juga Anda apa hari ya, ini tidak terpenuhi untuk, juga begitu. Anda pemerintahan silanjutkan saat ini. kira-kira Jadi ke rakyat depan. tuh harus punya suara ya untuk masyarakat, untuk pemerintah Indonesia Tentu seperti itu. kita akan terus